Seorang pria yang cinta damai dan tidak suka kekerasan dipukuli oleh para penjahat. Lalu adik dari pria itu akan dihabisi oleh ketua penjahatnya. Pria yang cinta damai itu pun akhirnya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya untuk menyelamatkan adiknya. Ternyata pria yang tidak suka kekerasan itu. Halo teman, selamat datang di channel Geng 05. Seperti biasa saya akan merangkum alur cerita film India, dan film yang akan saya rangkum kali ini berjudul Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan. Dan tanpa banyak berkata-kata, kita langsung saja ke alur filmnya. Cerita dimulai dari seorang MLA bernama Mahavir. Mahavir ingin menguasai sebuah daerah di kota Delhi. Mahavir memerintahkan seorang inspektur untuk mendapatkan daerah tersebut. Tapi inspektur itu berkata untuk mendapatkan daerah yang diinginkan oleh Mahavir sangatlah mustahil, entah itu secara ilegal ataupun legal. Dikarenakan di daerah itu ada seseorang yang berkuasa dan sangat kuat bernama Baijan. Mahavir lalu mengutus tangan kanannya yang bernama Tyagi untuk merebut daerah yang dimaksud dari tangan Baijan. Tyagi bersama anak buahnya langsung menuju ke daerah yang diinginkan oleh Mahavir tersebut. Sesampainya di tempat itu, Tyagi bertanya pada para warga, di manakah seseorang yang bernama Baijan. Tiba-tiba datanglah 3 orang bersaudara yang bernama Moh, Love, dan Ishq. Ishq dan saudara-saudaranya lalu bersiul yang diikuti oleh seluruh warga. Setelahnya keluarlah seseorang dengan sangat keren. Orang itu melempar jaketnya dan kemudian ia melompat dan memakai jaket tersebut. Sungguh cara masuk yang luar biasa. Dia adalah Baijan. Baijan yang dicari oleh Tyagi langsung memamerkan kekuatannya dengan memindahkan sebuah mobil dengan hanya satu tangannya saja. Tyagi dan anak buahnya yang melihat Baijan begitu kuat hanya ternganga dan terdiam. Let me introduce myself. Baijan lalu bilang ia adalah seorang jomblo. Ia dan adik-adiknya tak menikah dan mereka memutuskan untuk tak memiliki hubungan dengan orang lain. Baijan bertanya pada para anak buah Tyagi, apakah mereka memiliki seseorang yang berarti dalam hidup mereka. Para anak buah Tyagi rata-rata menjawab mereka memiliki istri, anak-anak, dan orang tua. Baijan kemudian berkata, lebih baik Tyagi dan anak buahnya pergi dari tempat itu dan jangan pernah kembali, karena mereka hanya akan mati sia-sia, dan kasihan keluarga mereka yang akan ditinggalkan. Anak buah Tyagi langsung ketakutan dan tak berani melawan Baijan. Di sebuah atap terdapat Mahavir dan 2 bodyguardnya yang melihat ke arah Baijan. Baijan memberitahu Tyagi jika loyalitas itu adalah hal yang bagus, tapi jangan berikan loyalitasnya kepada seseorang yang akan berkhianat seperti Mahavir. Baijan kembali memperingati Tyagi untuk pergi. Akhirnya Tyagi melipat tangannya dan ia pergi dari tempat tersebut. Di suatu hari, Ishq bersama Moh dan Love kepergok sedang berpacaran oleh kerabat mereka, yaitu Paman Nadim. Paman Nadim dan kedua temannya menyedak Ishq dan kedua saudaranya itu. Ketika itu Moh membela diri. Ia berkata setiap orang memiliki hak untuk menjalani kehidupannya masing-masing. Dan bila kakak mereka Baijan tak mau menikah, mereka bertiga tak harus mengikuti langkah kakaknya. Ishq lalu berkata, lagi pula Baijan itu kakak mereka, dan jika Baijan berkorban untuk tak menikah agar bisa merawat dan bersama adik-adiknya, itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Paman Nadim yang mendengarnya kesal dan akhirnya ia memberitahu Moh dan yang lainnya tentang kebenarannya. Sebenarnya Baijan bukan kakak kandung mereka dan mereka bertiga juga sebenarnya tak memiliki hubungan apapun. Dahulu Baijan bertemu dengan ketiga adiknya di panti asuhan. Di sebuah malam panti asuhannya kebakaran dan Baijan menyelamatkan Ishq, Moh, dan Love. Sejak saat itu Baijan merawat mereka bertiga seperti adik kandungnya sendiri. Dan agar selalu bersama dengan mereka, Baijan memutuskan tidak menikah. Ishq dan kedua saudaranya yang mendengar cerita Paman Nadim terharu dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Baijan. Namun ketiga saudara itu tak bisa meninggalkan pacar mereka yang sangat mereka cintai. Tapi mereka juga tak bisa mengabaikan Baijan. Dan akhirnya mereka berinisiatif untuk mencarikan pasangan untuk Baijan. Di suatu hari di tempat mereka ada seorang wanita yang datang. Ia bernama Bagya. Ishq bersama Moh dan Love yang melihat Bagya langsung berpikir untuk menjodohkan Bagya dengan Baijan. Bagya datang dari Hyderabad dan ia di Delhi sebagai pemulih konservator dan ingin meneliti barang antik. Bagya sudah menyewa kontrakan. Namun kontrakan yang disewa Bagya berada di lingkungan prostitusi. Ishq langsung memanfaatkan situasi dan mengajak Bagya untuk tinggal di kontrakan milik kakak mereka.
Is pun memberitahu Baijan bila ada seorang yang ingin menyewa rumah sebelah. Baijan lalu pergi ke rumah kontrakannya dan ingin memberikan kuncinya. Baijan membawa Bagia berkeliling rumah dan memperlihatkan ruangan-ruangan. Tapi Baijan diam saja, ia bersikap dingin. Karena memang Baijan tak tertarik untuk membuat hubungan, jadi ia tak berbicara sama sekali dengan Bagia. Keesokan harinya Love bersama Is dan Moh mendatangi Bagia dan mereka meminta Bagia untuk menceritakan tentang keluarganya. Karena memang mereka bertiga berniat menjodohkan Bagia dan Baijan, tentu mereka ingin tahu tentang keluarga Bagia. Bagia pun akhirnya memperlihatkan foto keluarganya yang tinggal di Hyderabad, India Selatan. Bagia memiliki kakak bernama Anaya. Dan Anaya adalah orang yang cinta damai dan ia tak suka kekerasan. Baijan hendak masuk ke rumah dan tiba-tiba seseorang menembakkan peluru. Baijan pun langsung bertarung dengan orang-orang yang ingin menyerang itu. Sementara di rumah sebelah, Bagia bertanya kepada 3 saudara tersebut bagaimana sifat kakak mereka. Mereka lalu menjawab jika Baijan adalah orang yang pendiam dan lemah lembut. Namun di rumah sebelah, Baijan sedang memukuli penjahat dengan brutal. Love berkata jika Baijan adalah orang yang tenang dan sopan. Dan di rumah sebelah, Baijan sangat tidak sopan. Ia menghajar habis-habisan orang yang menyerangnya tadi. Setelah menghajar para penjahat, Baijan keluar dari rumah dan berjalan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Bagia lalu bertanya mengapa sampai saat ini Baijan belum menikah. Is bilang sebenarnya mereka sedang menunggu orang yang tepat. Bagia berkata, benarkah? Ia juga sedang menunggu orang yang tepat untuk menjadi suaminya. Is dan saudara-saudaranya yang mendengar perkataan Bagia itu merasa jika harapan mereka semakin besar untuk menjodohkan Bagia dengan kakak mereka. Bagia dan Baijan akhirnya mulai dekat karena mereka bertemu setiap hari dan mereka juga terlihat mulai tertarik satu sama lain. Di suatu malam Bagia makan bersama Baijan dan adik-adiknya. Is lalu berkata bila kakaknya adalah koki yang hebat. Bagia pun mencicipi makanan yang dibuat Baijan. Namun saat itu Bagia bilang makanannya, Don't get me wrong, it's not bad. It's very bad. Is lalu bilang jika mereka bertiga sudah mengalaminya selama bertahun-tahun. Bagia kemudian memasak. Is dan saudara-saudaranya pun makan dengan lahap karena masakan Bagia sangat enak. Is juga bilang siapapun yang akan menikah dengan Bagia nantinya akan menjadi orang yang beruntung. Bukankah begitu, Bai? Tanya Is pada kakaknya. Baijan malah salting dan mengiyakan. Bagia yang ditemani Baijan sedang melihat-lihat aksesoris seperti kalung dan gelang. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju dengan kencang ke arah anak kecil yang tengah bersepeda. Baijan dengan sigap menyelamatkan anak itu. Lalu mobilnya mengarah kepada Bagia dan Baijan langsung menarik Bagia dan mereka berdua mengguling di meja tempat aksesoris. Sebuah kalung lalu terjepit di antara rambut Bagia dan Baijan. Mereka berdua pun harus berdekatan seperti itu sampai kalung yang menjepit rambut mereka dilepaskan oleh Paman Nadim. Keesokan harinya Bagia melihat rumah Baijan. Sepertinya Bagia ingin melihat Baijan, namun Baijan tak ada. Lalu datanglah pacar-pacar dari ketiga saudara yang bernama Chahat, Muskan, dan Sukun. Muskan lalu memberitahu bila mereka bertiga adalah pacar dari adik-adik Baijan. Bagia lalu berkata jika Is dan saudara-saudaranya tak pernah memberitahunya bila mereka mempunyai pacar. Chahat pun mengatakan jika Love dan kedua saudaranya tak pernah memberitahu siapapun bila mereka memiliki pacar, bahkan pada Baijan. Bagia lalu memberi saran agar mereka mengirim anggota keluarga yang telah lanjut usia untuk berbicara dengan Baijan. Dengan adanya tatua yang berbicara, maka hubungan mereka pasti akan disetujui oleh Baijan. Muskan kemudian bilang, untuk itulah mereka bertiga mendatangi Bagia. Bagia langsung tersinggung dan berkata, apakah aku terlihat tua? Ucap Bagia. Lalu datanglah Moh dan yang lainnya. Mereka kemudian menjelaskan jika Baijan belum menikah karena mereka bertiga. Dan kini mereka tak bisa menikahi pacar mereka karena Baijan. Mereka tak mau meninggalkan Baijan sendirian. Setelah itu Bagia pun mengerti dan ia akan mencoba berbicara dengan Baijan. Akhirnya Bagia menemui Baijan dan memberitahu tentang adik-adik Baijan yang berpacaran dan ingin menikah. Baijan yang mendengarnya kesal karena ia tak pernah diberitahu tentang hal tersebut. Bagia lalu membujuk Baijan untuk menemui pacar-pacar adiknya dan ia yakin Baijan pasti akan menerima hubungan mereka nantinya. Baijan yang dibujuk Bagia lalu bilang ia akan menemui mereka bila Bagia yang meminta hal itu. Setelahnya datanglah Is, Love, dan Moh bersama pacar-pacar mereka.
Saat melihat pacar-pacar adiknya, Baijan tersenyum dan berkata, ia mengerti mengapa adik-adiknya jatuh cinta pada para wanita itu. Tapi ia tak tahu bagaimana ketika wanita itu jatuh cinta pada adik-adiknya. Setelah itu Baijan menyetujui hubungan adik-adiknya dengan pacar-pacar mereka masing-masing. Baijan juga berterima kasih kepada Bagya. Berkat Bagya, masalah yang dialami adik-adiknya kini selesai. Di suatu hari Bagya sedang melihat Baijan. Love lalu mengalihkan perhatian Bagya dan bertanya, ada apa? Mengapa Bagya memandangi Baijan seperti itu? Bagya kemudian mengatakan bila itu sudah terjadi, ia telah jatuh cinta pada Baijan. Mo dan kedua saudaranya sangat senang mendengar hal tersebut. Bagya lalu menelpon keluarganya dan ia ingin memberitahu bila ia telah menemukan seseorang. Kakak Bagya yaitu Anaya dan keluarganya lalu meminta Bagya untuk memperlihatkan laki-laki itu. Bagya kemudian mengarahkan kamera pada Baijan dan saat melihat Baijan, keluarga Bagya nampak senang dan menerima lelaki pilihan Bagya tersebut. Anaya lalu meminta Bagya untuk pulang ke Hyderabad untuk merayakan festival Batu Kama dan sekaligus memperkenalkan lelaki pilihannya pada keluarga. Bagya lalu berbicara dengan Baijan dan mengajaknya ke Hyderabad untuk merayakan festival Batu Kama bersama. Baijan pun mengangguk dan tersenyum. Mereka berdua akhirnya pergi ke Hyderabad menggunakan kereta. Di jalan Bagya bilang jika Baijan tak perlu khawatir karena keluarganya pasti akan menerima Baijan. Dan kakaknya yaitu Anaya adalah orang yang sangat mirip dengan Baijan. Ia adalah orang yang lembut dan tak pernah menyakiti seekor semut sekalipun. Tiba-tiba ada orang yang menyerang Bagya dan Baijan langsung menghabisi orang tersebut. Bagya sangat terkejut, yang ia ketahui Baijan adalah orang yang tenang dan tak suka kekerasan seperti kakaknya. Tapi ia baru saja melihat Baijan dengan mudahnya menusuk seseorang dengan sajam. Baijan lalu meminta Bagya mundur dan berkata, jangan khawatir. Baijan lalu bertarung dengan puluhan orang yang membawa sajam. Orang-orang itu menyerang Baijan dengan niat membunuh. Baijan pun tanpa ragu menghabisi para penjahat itu menggunakan senjata mereka sendiri. Dengan keterkejutan yang sedang dialami Bagya, ia menelpon Mo dan memberitahu bila kakaknya sedang diserang oleh para penjahat. Mo dan saudaranya pun langsung bergegas menyusul Baijan dan Bagya. Sementara Baijan tak ada habis-habisnya, ia dengan kejam menghabisi para penjahat. Baijan melempar orang-orang itu keluar dari kereta dan ia juga mengambil sajam dan Baijan menyerang serta menghabisi semuanya. Saat kereta sampai di stasiun fase 2, Mo dan kedua saudaranya datang dan mereka membantu Baijan. Adik-adik Baijan itu ternyata juga hebat berkelahi. Sama seperti kakaknya, mereka tidak berpikir dua kali untuk menghabisi para penjahat itu. Baijan sendiri saja mampu menghabisi semua penjahatnya dan sekarang ditambah ketiga adiknya yang membantu. Tentunya mereka berempat dengan mudah melawan semua penjahat tersebut. Setelah semua berakhir, Bagya berjalan melewati orang-orang yang baru saja dihabisi oleh Baijan dan adik-adiknya. Baijan lalu bilang pada Mo bila Bagya sepertinya sedang terkejut. Mo berkata sebenarnya Bagya sedang kesal karena kakaknya yaitu Anaya tak suka kekerasan. Begitupun dengan Bagya. Mo juga memberitahu jika ia dan Is bersama Love mengatakan pada Bagya bila Baijan adalah orang yang lembut dan tak suka kekerasan. Baijan pun kaget karena tadi ia sudah bersikap sok keren dan keras di depan Bagya. Tapi rupanya Bagya malah membenci kekerasan. Baijan pun menanyakan mengapa adik-adiknya baru memberitahunya sekarang. Love lalu berkata tak ada bedanya juga kapan mereka memberitahu. Karena jika mereka diserang pastinya Baijan tetap harus melawan orang-orang itu. Bagya yang menghampiri Baijan menanyakan apa yang terjadi barusan. Mengapa banyak sekali kekerasan? Baijan menjawab tadi itu bukan kekerasan tapi pertahanan diri. Bagya lalu bilang ia tak tahu jika Baijan dan adik-adiknya adalah orang yang sangat kejam. Entah apa yang akan ia katakan pada Anaya nanti. Baijan kemudian berkata, apa yang akan dilakukan Anaya bila terdapat banyak penjahat yang ingin menghabisinya dan juga adiknya? Apakah Anaya akan membiarkan orang-orang itu membunuhnya dan adiknya begitu saja? Ucap Baijan. Kereta lalu sampai di stasiun fase 3 dan saat itu Bagya mengatakan jika jangan buat visualisasi tentang Anaya yang berada di situasi tadi karena Anaya adalah orang yang lembut dan tak suka kekerasan. Hal yang terjadi sebelumnya karena Baijan dan adik-adiknya melakukan kesalahan dan mereka memiliki musuh. Dan adik-adik Baijan adalah penipu. Mereka membuat Bagya jatuh cinta pada Baijan yang dilandasi dengan kebohongan. Baijan lalu berkata, apakah Bagya kesal dan marah padanya? Apakah Bagya ingin putus dengan Baijan? ब्रेकअप करना है? यही मेट्रो पकड़ के चले जाएंगे हम. Jika iya, Baijan bisa kembali ke kereta dan pulang ke Delhi. Bagya menjawab tidak.
Ia hanya ingin agar Baijan berjanji ada kebohongan dan tak melakukan kekerasan lagi. Baijan menjawab, oke. Tiba-tiba ada sebuah kapak yang melayang ke arah Bagya. Baijan yang ada di depan Bagya menghentikan kapak itu dengan tangannya. Orang yang melempar kapaknya berlari, tapi tak ada kesempatan. Baijan langsung melempar kapak itu dan mengenai penjahat tersebut. Di stasiun itu ada Tyagi. Baijan dan adik-adiknya melihat Tyagi dengan tatapan tajam. Namun Tyagi langsung menjelaskan bila ia bukanlah orang di balik penyerangan itu. Tyagi memberitahu jika ia bukan orang yang memerintahkan penyerangan tadi dan targetnya juga bukan Baijan, melainkan gadis itu sambil menunjuk Bagya. Tyagi mengatakan Mahavir adalah orang yang memerintahkan penjahat-penjahat tadi untuk menghabisi Bagya. Bagya lalu bilang, itu tidak mungkin, mengapa ia akan dihabisi, apa salahnya? Tyagi memberitahu bila seseorang dari Hyderabad bernama Nageswar telah membayar Mahavir untuk melakukan penyerangan kepada Bagya. Nageswar adalah mafia paling terkenal di Hyderabad dan ia adalah musuh bebuyutan kakak Bagya yaitu Anaya. Tyagi juga memberitahu jika Nageswar telah bersumpah untuk menghabisi Anaya dan seluruh anggota keluarganya. Tyagi lalu menyarankan agar Baijan tak ikut campur dalam masalah Nageswar dan Anaya dan sebaiknya menjauh dari Bagya karena situasi akan kacau nantinya. Baijan melihat adik-adiknya, Is dan Moh malah tersenyum. Baijan lalu berkata jika Tyagi adalah orang terakhir yang jujur di dunia ini, ia tetap tak akan menerima saran Tyagi. Baijan akan selalu bersama Bagya. Lagi pula Bagya adalah calon istrinya dan masalah keluarga Bagya adalah masalah Baijan juga. Baijan lalu berkata jika mereka akan berbaik hati kepada Tyagi bila Tyagi mau tetap mengawasi Mahavir dan Nageswar dan memberikan informasi kepadanya. Tyagi hanya tersenyum dan pergi. Baijan bersama adik-adiknya lalu pergi bersama Bagya ke Hyderabad dan saat itu Baijan sudah memotong rambutnya. Baijan disambut dengan baik oleh keluarga Bagya, namun Anaya tetap memperingati Baijan. Anaya berbisik pada Baijan jika Bagya adalah adik satu-satunya dan ia sangat menyayangi adiknya. Baijan pun berkata ia akan menjaga Bagya sebaik mungkin dengan hidupnya. Setelah disambut dengan baik, Baijan diajak makan oleh keluarga Bagya. Saat Baijan sedang bersantai, Tyagi menelpon Baijan dan memberi informasi jika Nageswar berencana menyerang keluarga Bagya pada Sabtu malam. Baijan yang ingin menyelamatkan keluarga Bagya, namun karena Bagya dan keluarganya tak suka kekerasan, Baijan pun berusaha menyelesaikan masalah keluarga Anaya dengan Nageswar secara baik-baik. Baijan pergi ke rumah Nageswar. Ketika itu Nageswar baru pulang dan ia sedang menelpon Mahavir. Mahavir mengatakan jika seseorang yang menyelamatkan Bagya di kereta kemarin sedang berada di Hyderabad. Mahavir memberitahu seseorang itu bernama Baijan. Nageswar yang melihat seseorang di rumahnya bertanya, siapa kau? Tanya Nageswar. Ia menjawab, Baijan. Baijan mengatakan ia akan segera menjadi menantu dari keluarga Anaya dan ia akan senang bila Nageswar mengubur senjatanya. Nageswar hanya tersenyum dan akhirnya ia memberitahu tentang dendam yang ia miliki pada Anaya. Nageswar bilang ayahnya dahulu memiliki bisnis ekspor kopi dan Nageswar menggunakan bisnis ayahnya untuk menyelundupkan narkoboy. Suatu hari ia ketahuan oleh polisi. Nageswar pun menyogok polisi itu, tapi si polisi malah meminta uang yang lebih tinggi sehingga Nageswar menghabisinya. Keluarga polisi itu lalu mengadu kepada keluarga Anaya dan karena keluarga Anaya adalah keluarga terhormat, Anaya pun bertindak. Nageswar memohon dan meminta maaf kepada Anaya, tapi Anaya terus melakukan pergerakannya dan akhirnya ayah Nageswar ditangkap polisi karena ia pemilik perusahaan kopi tersebut. Ayah Nageswar terkena serangan jantung dan tidak selamat. Sejak saat itu Nageswar bersumpah untuk menghabisi Anaya dan seluruh keluarganya. Baijan yang mendengar cerita Nageswar lalu bilang jika pada dasarnya Nageswar bukan berniat balas dendam, tapi itu karena ego yang ia miliki. Ia ingin membalas penghinaan yang ia rasakan dan bukan untuk kehormatan ayahnya. Nageswar pun akhirnya mengaku jika yang dikatakan Baijan memang benar. Nageswar berkata ia suka bila seorang memohon kepadanya dan ia ingin Anaya meminta maaf kepadanya dan menaruh kepalanya di kaki Nageswar. Bila Anaya mau melakukan itu, ia akan mengampuni keluarga Anaya. Baijan bilang jika itu sama saja Nageswar ingin Anaya mati karena Anaya juga memiliki harga dirinya sendiri. Nageswar lalu bilang ia tak memberi banyak pilihan. Baijan harus memilih antara Anaya datang dan meminta maaf kepadanya atau kekerasan. Mendengar kekerasan, Baijan hanya tersenyum dan berkata, ia dan Nageswar mempunyai masalah sekarang. Baijan lalu pergi.
Di rumah Bagya, Baijan memberitahu Bagya jika Nageswar adalah orang gila dan tak bisa dibujuk, dan pilihan terakhirnya adalah melawan. Lalu belasan orang mendatangi rumah Anaya dengan membawa senjata tajam. Tyagi mengabari Baijan bila anak buah Nageswar akan menyerang keluarga Anaya pada malam itu. Baijan lalu bertanya pada Tyagi apakah Nageswar memiliki musuh di Hyderabad yang bisa melawannya. Tyagi menjawab ada seorang gangster bernama Rowdiana yang menjadi musuh bebuyutan Nageswar. Namun Rowdiana telah menghilang bertahun-tahun yang lalu. Baijan yang mengetahui penyerangan di rumah Bagya langsung mengajak adik-adiknya untuk menghentikan orang-orang tersebut. Mereka berempat menyerang anak buah Nageswar secara sembunyi-sembunyi agar tak ketahuan Anaya, karena Anaya dan keluarga Bagya tak suka kekerasan. Awalnya semua berjalan mulus. Baijan berhasil mengalahkan anak buah Nageswar dengan hati-hati dan berusaha tak menimbulkan suara sedikit pun. Namun meskipun sudah begitu, mereka tetap ketahuan oleh Anaya, dan Anaya yang melihat hal itu langsung marah kepada Baijan. Anaya berkata, ia dan keluarganya membiarkan Bagya memilih lelaki pilihannya. Mereka tak akan memperdulikan ras, kasta, dan agama. Namun bukan lelaki kejam yang suka melakukan kekerasan. Anaya sedih melihat hal itu. Meskipun Bagya tetap menikah dengan Baijan nantinya, Anaya tak akan pernah menerima Baijan. I will never ever accept you. Never. Bagya lalu membujuk kakaknya untuk tak seperti itu. Baijan melakukan semuanya demi keluarga mereka. Dan sebenarnya orang-orang itu menyerang juga karena Anaya. Mereka adalah anak buah Nageswar yang ingin balas dendam kepada Anaya. Seluruh keluarga Bagya dari ibu Bagya dan istri Anaya sendiri membujuk agar Anaya tetap menerima Baijan sebagai suami Bagya. Baijan lalu bilang, ia tahu bila ia telah menyakiti hati Anaya. Namun Nageswar bukan ingin balas dendam untuk ayahnya, tapi ia ingin memuaskan egonya. Nageswar sendiri yang bilang pada Baijan jika ia ingin Anaya meminta maaf padanya, memohon padanya, dan menaruh kepalanya di kaki Nageswar. Anaya yang mendengar hal itu berkata, jika itu yang diinginkan oleh Nageswar, ia akan melakukannya demi keluarganya. Tiba-tiba puteri Anaya memanggil ayahnya, dan Anaya pun menghampiri anaknya yang sedang ketakutan. Baijan lalu berkata pada ibu Bagya, jika Anaya adalah putra terbaik yang diinginkan oleh seorang ibu, suami terbaik yang diinginkan istri, dan kakak terbaik yang diinginkan oleh adik. Baijan bilang ia belum pernah bertemu dengan seseorang yang berprinsip seperti Anaya. Pria seperti Anaya hanya ada di cerita dalam buku, dan kini Baijan melihatnya secara langsung. Anaya yang ditemani Baijan pergi ke tempat Nageswar, dan ketika itu Anaya meminta maaf pada Nageswar. Anaya juga membungkuk dan memohon agar Nageswar memaafkannya. Nageswar tersenyum dan puas. Ia mendirikan Anaya dan berkata bahwa ia telah memaafkan Anaya dan keluarganya. Anaya bersama Baijan lalu pulang. Di jalan, Anaya bertanya pada Baijan, apakah Baijan menangis ketika Anaya memohon pada Nageswar tadi? Baijan bilang itu karena ia tak bisa mengendalikannya. Anaya berkata itu adalah kualitas yang bagus. Baijan bilang itu kualitas seorang pecundang. Anaya pun mengatakan memahami rasa sakit orang lain adalah kualitas yang bagus. Dan ketika tadi Anaya memohon pada Nageswar, Baijan merasakan sakit hati karena itulah Baijan memiliki kualitas yang bagus. Sementara di rumah Nageswar, Nageswar berkata pada adik-adiknya bila hal yang dilakukan Anaya tadi tak berarti apa-apa dan ia akan tetap menghabisi seluruh keluarga Anaya. Beberapa hari setelah itu, Nageswar memerintahkan adik-adiknya membawa anak buah dan menyerang keluarga Anaya. Mereka pun langsung menuju ke rumah Anaya, dan ketika mereka sampai, mereka langsung menembakkan peluru sebanyak-banyaknya dan secara asal-asalan ke rumah Anaya. Namun seluruh keluarga Anaya telah berada di rumah Baijan untuk pernikahan Bagya. Adik Nageswar yang mengecek keadaan di dalam rumah lalu mengabari Nageswar jika rumahnya kosong. Nageswar pun sangat kesal dan membanting ponselnya. Di Delhi di malam hari, Baijan memberi kalung pada adik-adiknya, dan karena mereka akan menikah, Baijan memberitahu dengan sedih bila sebenarnya mereka bukan saudara kandung. Ishq dan yang lainnya menangis dan mereka berterima kasih karena selama ini Baijan sudah merawat mereka seperti adik kandungnya sendiri. Mereka juga bilang sebenarnya mereka sudah tahu tentang hal itu dari Paman Nadim. Baijan yang menangis tapi sambil tersenyum berkata,
si kepaman Nadim memang tak pernah bisa menjaga rahasia. Setelah itu mereka berempat saling merangkul dan menangis bersama. Pada keesokan harinya pernikahan Baijan dan Bahagia dilaksanakan. Namun saat acara berlangsung, tiba-tiba Nageswar dan anak buahnya menyerang. Nageswar mengarahkan pistol pada Baijan, tapi Baijan langsung menendang batu bata dan mengenai tangan Nageswar. Anak buah Nageswar langsung menyerang Baijan dan Baijan bersama adik-adiknya langsung bertarung melawan para penjahat tersebut. Seperti yang sudah-sudah, too much, terlalu berlebihan dan Baijan bersama adik-adiknya pastinya menang. Namun bukan itu masalahnya, tapi beberapa penjahat menyerang Bahagia dan keluarganya. Anak buah Nageswar memukuli Anaya dan adik Nageswar hendak menghabisi Bahagia di depan mata Anaya. Is lalu memperingatkan kakaknya tentang Bahagia. Namun Baijan bilang Anaya yang akan mengurus hal tersebut. Moh berkata, memangnya apa yang bisa dilakukan oleh Anaya? Baijan mengatakan Anaya adalah Rowdy Anna. Hal itu diketahui Baijan saat ia bertanya pada ibu Bahagia, siapakah Rowdy Anna? Ibu Bahagia bilang Rowdy Anna adalah anaknya yang tak lain adalah Anaya. Dan Anaya yang melihat adiknya akan dihabisi langsung mengambil senjata anak buah Nageswar dan langsung melemparkannya ke arah adik Nageswar. Adik Nageswar terbunuh dan Anaya langsung melawan anak buah Nageswar dan menghabisinya. Anaya memperlihatkan bagaimana ia yang dikenal sebagai pria lemah lembut tapi dengan kejam mengayunkan parang kepada orang-orang yang menyerangnya. Nageswar lalu bertarung dengan Anaya dan Nageswar memukul Anaya hingga terpental. Anak buah Nageswar langsung menangkap dan memegangi Anaya yang tengah kehilangan keseimbangan. Nageswar lalu akan mengayunkan senjatanya, namun Baijan langsung mencegah hal tersebut dan akhirnya Baijan dan Nageswar bertarung. Di pertarungan itu senjata Nageswar mengenai adik yang satunya lagi. Nageswar lalu menangis dan ia mengambil senjatanya dan ia ingin menyerang. Tapi tiba-tiba Maharvi datang dan ia malah menghabisi Nageswar. Setelah itu Maharvi bertarung dengan Baijan. Baijan yang baru saja bertarung lawan para anak buah Nageswar kelelahan dan ia kewalahan menghadapi Maharvi. Baijan dipukuli habis-habisan sampai akhirnya ia terjatuh dan Mahavir menghantam Baijan menggunakan batu tepat di pinggir keningnya. Baijan pun tak sadarkan diri. Mahavir lalu berkata, ia tak menyangka akan semudah itu mengalahkan Baijan. Jika ia tahu sudah dari dulu Mahavir merebut daerah kekuasaan Baijan. Is yang melihat kakaknya tak sadarkan diri lalu bersiul dan memanggil Baijan. Hal itu diikuti oleh semua orang yang ada di sana termasuk Anaya. Akhirnya beberapa saat kemudian Baijan bangkit dan ia memukuli Mahavir. Baijan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Walaupun ia dipukuli oleh Mahavir, Baijan tak mau jatuh. Ia malah memberikan voucher pukulan dan menahannya. Bahkan Mahavir yang memukul Baijan malah kesakitan. Setelahnya Baijan menjatuhkan Mahavir dengan menyeruduknya. Dan kini gantian, Baijan yang memukuli kepala Mahavir, tapi bukan dengan batu, melainkan menggunakan kepalanya sendiri. Baijan menghantamkan kepalanya ke kepala Mahavir hingga akhirnya Mahavir tak mampu bertahan. Dan setelah semuanya berakhir, Baijan memakai jasnya kembali dan melanjutkan acaranya. Dengan begitu film pun berakhir. Baiklah teman, mungkin itu saja di video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan ya, terima kasih untuk menonton. Adios amigos.